Hai, halo anak-anak. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semuanya selalu dalam kondisi sehat walafiat. Dan Pak Danang berharap anak-anak selalu semangat dalam belajar, selalu semangat dalam mencoba, dan semangat untuk berbuat kebaikan di setiap saat. Baik, materi hari ini adalah Matematika kelas 4 tentang faktor persekutuan terbesar atau sering disebut dengan FPB. Nah, anak-anak sebelumnya sudah pernah belajar ya tentang faktor persekutuan, tentang faktor prima, tentang bilangan prima maupun faktorisasi prima. Nah, itu semua akan kita gunakan dalam materi ini. Anak-anak simak ya. FPB atau faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih dapat dicari dengan menggunakan 3 cara, yaitu faktor persekutuan, cara kedua adalah faktorisasi, dan cara ketiga adalah dengan cara menggunakan tabel. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Jangan sampai terlewat ya anak-anak ya. Yang pertama, contoh mencari FPB atau faktor persekutuan terbesar dengan menggunakan cara pertama, yaitu faktor persekutuan. Di sini ada satu contoh soal. Carilah FPB dari 12 dan 18. Jadi berapa FPB dari 12 dan 18? Sebelum kita menentukan FPB-nya berapa, langkah yang harus kita ambil adalah yang pertama, mencari faktor dari kedua bilangan tersebut. Yang pertama bilangan 12. 12, anak-anak sudah pernah belajar bagaimana caranya mencari faktor. Faktor adalah bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Nah, angka 12 bisa dibagi habis dengan angka berapa saja, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kenapa 4 langsung 6? Karena 5 tidak bisa membagi habis angka 12. Jadi yang dapat membagi habis hanya bilangan-bilangan yang sudah tertulis. Yang kedua, faktor dari 18. Nah, angka berapa aja yang dapat membagi habis bilangan 18? Ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Oke anak-anak, kita sudah menentukan faktor dari 12 dan 18. Setelah ini, apa langkah yang kita lakukan? Setelah ini, kita mencari faktor yang sama antara faktor dari 12 dan faktor 18. Kira-kira yang sama angka berapa saja ya? Dapat kita lihat. Yang sama ada angka 1. Iya, 12 dan 18 mempunyai faktor sama-sama 1. Selanjutnya ada angka berapa lagi? Ada angka 2. Iya, sama-sama mempunyai faktor 2. Setelah itu ada 3. Setelah itu faktor 14 mempunyai 4. Akan tetapi faktor 18 tidak mempunyai faktor angka 4. Yang selanjutnya ada 6. Nah, jadi
faktor yang sama itu ada 1, 2, 3, dan 6. Nah, dapat kita tulis faktor persekutuan dari 12 dan 18 yaitu 1, 2, 3, dan 6. Itu baru faktor persekutuan. Itu belum menuliskan FPB. Nah, berapa FPB dari 12 dan 18? Kita sudah menemukan faktor persekutuan. Cara menentukan FPB dari kedua bilangan tersebut adalah faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18 adalah 6. Kenapa 6? Karena kita ambil bilangan terbesar dari faktor persekutuan dari kedua bilangan. Nah, dari keempat yang sudah sama ini, mana yang lebih besar, mana yang paling besar? Itu adalah angka 6. Jadi, FPB atau faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 6. Nah, seperti itu cara menggunakan faktor persekutuan. Itu baru cara pertama. Karena ada 3 cara untuk menentukan FPB, kita melangkah ke cara kedua, yaitu dengan cara menggunakan faktorisasi prima. Nah, kita ambil soal yang sama. Carilah FPB dari 12 dan 18. Sama ya seperti yang tadi ya. Dengan cara faktor persekutuan, soalnya sama. Langkah yang pertama, kita membuat pohon faktorisasi. Nah, sebelum membuat pohon faktorisasi, anak-anak harus mempunyai acuan FPB. Di cara yang ini, FPB dicari dengan mengalihkan faktor yang sama dengan jumlah perkalian yang paling sedikit. Perlu anak-anak ingat sebelum membuat pohon faktor. Oke, kita menuju ke pohon faktor. Yang pertama, angka 12 terlebih dahulu. Angka 12 jika dibuatkan pohon faktor akan terlihat seperti ini. 12 dibagi 3. Oh maaf, ini harusnya 2 bukan 3. Ini harusnya 2 bukan 3. Jadi ini harusnya tertulis 2. Jadi 12 dibagi 2 hasilnya ada 6. Nah, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, setelah membuat pohon faktor, anak-anak dapat menuliskan di bawahnya ada 2, 2, dan 3. Tulis seperti ini. Faktorisasi prima dari 12 ada 2. Nah, ini sudah betul nih. Ini harusnya ada 2 kali 2 kali 3. Nah, selanjutnya setelah 12 kita cari yang 18. Nah, akan nampak seperti ini. 18 dibagi 2, ini harusnya 2 lagi. Kenapa jadi 3 ya? Duh, enggak apa-apa. Ini harusnya 2, bukan 3. Jadi 18 dibagi 2, hasilnya 9. 9 dibagi 2 tidak bisa. Kita bagi 3, hasilnya 3. Jadi dapat anak-anak tulis dengan seperti ini. Faktorisasi prima dari 18 ada 2. Nah, di sini udah betul ini. Ini kok berubah ya? Jadi di sini faktorisasi prima dari 18 ada 2 kali 3 kali 3. Jadi di sini harusnya 2, di sini harusnya 2. Nah, setelah faktorisasi sudah kita tulis, kita ingat lagi. FPB dicari dengan mengalihkan faktor yang sama
dengan jumlah perkalian yang paling sedikit. Yang sama kira-kira angka berapa? Ya, ada angka 2. Setelah angka 2, hanya ada satu yang sama. Di 12 ada 2 angka 2, tetapi di 18 ada 1 angka 2. Jadi kita lingkari 1 saja. Setelah itu ada angka berapa lagi? Angka 3. Nah, di sini ada 2 angka yang sama. Sudah cukup 2 angka yang sama yang paling sedikit. Jika nanti anak-anak menemukan lebih dari 3 atau lebih dari 4 yang sama, anak-anak ambil bilangan yang paling sedikit. Kita kalikan. FPB dari 12 dan 18 adalah 2 dikali 3, hasilnya 6. Nah, hasilnya di sini sama seperti tadi. Cara persekutuan, faktor persekutuan. Ya, hasilnya sama-sama 6. Nah, ini adalah cara yang kedua yang dinamakan cara faktorisasi. Setelah cara faktorisasi, ada satu cara lagi, yaitu cara yang menggunakan tabel. Nah, di sini kita akan membahas mencari FPB dengan menggunakan tabel. Nah, di sini kita juga gunakan soal yang sama saja. Carilah FPB dari 12 dan 18. Langkah yang pertama kita ambil di cara ini adalah kita memerlukan sebuah tabel. Kita kasih tabel di sebelah sini. Nah, angka berapa aja yang harus kita cari? Dari 12 dan 18. Anak-anak bisa membagikan kedua bilangan tersebut, bebas mau dibagikan bilangan berapa saja. Dan jika nanti tidak bisa dibagi untuk salah satunya, bilangan di atasnya ditulis lagi. Contohnya seperti ini. Kita ambil yang terkecil dulu, dari bilangan prima yaitu angka 2, kita bagi 2. Ditulis di sebelah paling kiri. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Dan 18 dibagi 2 hasilnya 9. Nah, ini kedua bilangan di atas bisa dibagi 2. Kita kasih tanda. Bisa kita kasih tanda di sebelah sini ataupun tanda yang lain yang sekiranya anak-anak suka, tidak apa-apa. Selanjutnya kita bagi bilangan prima lagi, yaitu yang paling kecil ada 2 lagi. Nah, di sini angka 6 apakah bisa dibagi 2? Bisa. Hasilnya 3. Setelah itu kita melangkah ke angka 9. Apakah angka 9 bisa dibagi 2? Oh, ternyata tidak bisa. Jika tidak bisa, kita tulis lagi angka 9-nya di sini. Nah, jadi angkanya akan tetap. Oke, selanjutnya kita bagi berapa lagi? Kita bagi 2. Oh, ternyata kedua bilangan tidak bisa dibagi 2. Dan kita coba dibagi 3. Setelah kita bagi 3 seperti ini, hasilnya akan 3 dibagi 3 hasilnya 1. Sampai kapan kita membagi seperti ini? Sampai kedua bilangan berubah menjadi angka 1. Nah, di sini 9 dibagi 3 hasilnya masih 3. Jadi salah satunya masih belum berubah menjadi 1. Akan tetapi kedua bilangan ini dapat dibagi 3. Kita kasih tanda lagi di sini. Ataupun tanda lain yang sekiranya anak-anak suka, bebas, boleh saja. Nah, setelah itu kita bagi berapa lagi?
Di sini ada 1 dan 3. Apakah bisa dibagi 2? Keduanya tidak bisa dibagi 3. Coba kita bagi 3. 1 dibagi 3 tidak bisa. Berarti kita tulis kembali angka 1. Setelah itu 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, di sini tidak kita kasih tanda. Di sini pun juga tidak, karena yang bisa dibagi hanya 1 bagian saja, bukan keduanya. Di sini juga sama. Di sini hanya 1 yang bisa dibagi, dan sedangkan 1 tidak bisa dibagi 3. Jadi tidak perlu kita kasih tanda. Nah, kita fokus ke bilangan yang sudah kita kasih tanda, yaitu ada bilangan 2 dan 3. Kita langsung menentukan FPB-nya dari tabel tersebut. FPB dari 12 dan 18 adalah 2 yang sudah kita kasih tanda tadi dikali 3 sama dengan 6. Nah, seperti itu anak-anak cara mencari FPB menggunakan tabel. Baik, kita sudah membahas ketiga cara tersebut, dan Pak Danang berharap semoga anak-anak bisa memahami dengan baik. Semoga anak-anak tidak kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas FPB. Oke anak-anak, sekian video kali ini. Pak Danang tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.